Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update langsung untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 Oktober 2023 hari Minggu. Biasanya news dari kalender ekonomi juga nggak terlalu banyak, tapi kita akan bahas sekilas untuk news yang akan ada di minggu depan. Jadi mulai besok ya hari Senin, itu akan dapat data dari beberapa member European Central Bank yang bakalan speech. Kemudian hari Selasanya juga akan ada data soal labor productivity untuk Inggris dan juga beberapa member dari Bank of England, European Central Bank dan juga FOMC member yang bakalan speech. Hari Rabu mulai ada news yang cukup penting. Selain beberapa member FOMC yang speech, itu akan ada juga data soal PPI dan juga core PPI. Nah, data ini adalah data inflasi dari sudut pandang produsen. Cukup penting juga untuk kita lihat dan mungkin akan memberikan impact terhadap market ya. Kemudian di hari Kamis itu akan dilanjutkan sama data manufacturing untuk Inggris, kemudian juga akan ada data soal CPI serta core CPI untuk Amerika Serikat. Ini adalah data inflasi dari sudut pandang konsumen. Jadi menurut saya sangat-sangat penting juga hari Kamisnya ada initial jobless claim, kemudian crude oil inventory. Jadi menurut saya hari Rabu Kamis itu harus di take note dan berpotensi untuk menentukan kemana pergerakan dari market jangka pendek. Kemudian hari Jumat akan ada data soal CPI, data inflasi ya, dari China. Dan juga akan ada data soal Fed balance sheet Amerika Serikat. Jadi itu sih beberapa rangkuman data yang akan kita dapetin di minggu depan. Jadi market masih akan sangat berpeluang untuk volatile ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk dari pembahasan yang lain, teman-teman. Jadi kabarnya di Timur Tengah kembali bergejolak ya, karena beberapa dari oknum Hamas di sana itu sudah melakukan penyerangan kembali, teman-teman. Jadi dari beberapa tentara Palestina itu sudah mulai menyerang Israel lagi dan Israel pun juga tampaknya menanggapi dengan panas, teman-teman. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet mingguan di kantor Perdana Menteri Yerusalem ya. Itu tanggal 27 September kemarin dan tentunya dia menyatakan bahwa bangsa Israel negara itu dalam kondisi berperang melawan militan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Jadi ini ada aksi saling serang lah istilahnya, teman-teman, dan tentunya ya ini mungkin bisa memberikan impact terhadap kondisi dari perekonomian di negara kawasan tersebut di sekitar daerah Timur Tengah. Ya, semoga aja damai selalu. Ini meskipun masih dalam posisi perang yang udah bertahun-tahun ya, teman-teman. Eh, ya kita selalu berharap bisa damai lah. Karena apapun itu akan selalu berimpact sama negara yang lain ya. Jadi masalah dari kemanusiaan itu pasti masyarakat sipil yang akan menderita dan juga terkena impactnya, terutama untuk jangka panjang, teman-teman. Ya itu aja, semoga yang terbaik. Kemudian dari beberapa data kemarin atau berita kemarin, ini dari Justice Sun akhirnya mengkonfirmasi teman-teman setelah tanggal 25 September kemarin, HTX atau Huobi itu sempat kehilangan sekitar 5.000 Ethereum ya, atau 8 juta US dollar karena kena hack. Mereka baru aja mengkonfirmasi bahwa hacker sudah mengembalikan seluruh dananya dan akhirnya Huobi especially Justin Sun itu memberikan hadiah sebanyak 250 ETH kepada hackernya karena udah mau kembaliin dikasih bonus sekian, teman-teman. Jadi ya ini sudah dikonfirmasi oleh HTX bahwa semuanya aman terkendali. Kemudian ada berita juga dari Bloomberg Intelligence. Seorang analis bernama Mike Glon itu memprediksi bahwa Bitcoin akan crash sampai 60% karena kondisi dari likuiditas yang semakin turun dan juga ada kemungkinan The Fed masih menaikkan suku bunga atau bank sentral negara yang lain menaikkan suku bunga. Ini mungkin akan berimpact sama likuidasi yang semakin lama semakin menurun,
Kemudian juga Bitcoin udah mulai masuk ke fase di mana kenaikan sudah tidak memungkinkan terjadi kembali. Gitu guys. Jadi ya kemungkinan bakalan lanjut mengalami penurunan lagi ya teman-teman untuk Bitcoin. Itu menurut dari McGlone. Lalu ini ada data atau berita dari Yuga Labs. Yuga Labs ini adalah produsen NFT ya yang bikin Bored Ape teman-teman. Dia baru aja mengumumkan mereka melakukan PHK atau melakukan pengurangan karyawan nih teman-teman, disebabkan karena efisiensi mereka harus lakukan, dan tentunya ini akan memberikan impact juga nih sama industri NFT. Berarti industri NFT dalam posisi sekarang itu belum terlalu menarik ya, belum terlalu menarik, tidak se-hype yang terjadi waktu di 2020 kemarin. Ya semoga aja cut staffnya ini bakalan eh, bisa memberikan efisiensi yang baik untuk perusahaannya dan tetap survive juga untuk market NFT. Semoga demikian. Lalu ada data dari Cointelegraph. Ini ada sebuah analis 3 alasan kenapa harga Ethereum itu tidak akan break level 2000, teman-teman. Jadi hari ini Ethereum ada di kisaran harga 1633. Jadi maksudnya kenapa Bitcoin itu pergerakan harganya nggak bakalan naik di atas dari 2000. Kita akan lihat analisanya. Dilihat dari sini pergerakan dari Bitcoin itu cenderung selalu membuat yang namanya all time low baru. Jadi pergerakan sejak bulan April sampai sekarang Bitcoin sama sekali belum pernah menembus level 2000-an lagi ya. Jadi Ethereum selalu bergerak di bawah level tersebut, dan ini tentunya merupakan sinyal bahwa Bitcoin itu masih dalam posisi bearish dalam jangka waktu pendek, karena secara pergerakan dia selalu membentuk yang namanya all time low. Kemudian posisi dari US dollar yang masih strong dibandingkan dengan Bitcoin. Ini tentunya berimpact sama kondisi dari market Bitcoin secara keseluruhan termasuk Ethereum juga. Jadi hal yang wajar bila mana Ethereum terus mengalami penurunan karena memang posisi dari dolar cenderung masih sangat-sangat kuat. Kemudian analisa yang lain menunjukkan bahwa Ethereum network itu aktivitasnya terus mengalami penurunan, masuk ke fase dip. Kalau kita lihat dari pergerakannya yang sekarang itu setara dengan pergerakan Ethereum waktu bear market di 2021, itu hari Kamis itu ya itu sekitaran bulan April Mei teman-teman, dimana kemarin itu ada news soal China yang ban kripto ya. Jadi pergerakan Ethereum cenderung drop juga waktu itu. Nah, itu sih teman-teman. Jadi intinya likuiditas makin turun karena Fed masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga, sehingga banyak orang yang akhirnya berpindah dari aset yang beresiko ke aset yang lebih aman, contohnya adalah US dollar, dan itu memberikan impact ke seluruh market. Kemudian ada beberapa rangkuman nih berita teman-teman dari Binance itu telah meluncurkan domain baru untuk pengguna Inggris dan bermitra dengan Rebuilding Society yang merupakan perusahaan regulasi FCA yang berwenang untuk menyetujui materi pemasaran dan juga komunikasi kripto sebagai pemberian persetujuan S20. Lalu ada berita juga, ini ada momentum untuk upgrade dari Ethereum Dencon di awal 2024. Jadi ada berita ya buat Ethereum kalau mereka akan mempersiapkan sedari sekarang untuk upgrading yang akan dilakukan pada awal 2024. Ini dikonfirmasi oleh merek Harasinski. Ini adalah salah satu developer dari Ethereum. Lalu ini ada website pertama untuk membeli Bitcoin teman-teman yang diluncurkan 14 tahun lalu, dimana dulu beli Bitcoinnya kayak gini ya. Jadi waktu itu belum banyak ada exchange teman-teman, tapi kita sudah bisa melakukan transaksinya lewat website ini. Jadi exchange-nya dulu dalam bentuk website gini, dan kita sudah bisa melakukan transaksi. Nggak secanggih sekarang ya, tampilan exchange-nya bagus, ada chart-nya, ada apa. Kalau dulu cuma ada tulisan-tulisan seperti ini.
Jadi menarik teman-teman, 14 tahun lalu siapa yang sangka kalau Bitcoin akan menjadi sebesar sekarang. Lalu ada pergerakan dari dompet ini yang diduga adalah Vitalik Buterin, founder dari Ethereum yang baru aja melakukan transfer sebanyak 1000 ETH ke sebuah dompet ya. Jadi ini cukup misterius sebenarnya dan Ethereum ditransfer sebagai alamat besar yang mengalir ke Bitstamp dan juga Paxos. Ada aliran dana, kita nggak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Nah, itu sih teman-teman beberapa news dari makroekonomi. Tetap aware, tetap hati-hati. Posisi sekarang masih belum terlalu aman buat market, masih ada gejolak yang mungkin bisa timbul ke depannya. Lalu gimana untuk pergerakan Bitcoin? Kita akan mulai dulu dari time frame weekly. Di perdagangan kemarin, closing time frame weekly untuk Bitcoin itu cenderung positif, namun sekarang udah mulai membentuk doji kembali. Ini mengindikasikan bahwa Bitcoin belum dalam posisi yang sangat menarik untuk saat ini. Bagi saya, pergerakan dari Bitcoin masih cenderung punya potensial untuk crash lebih dalam lagi. Jadi, waspada aja. Pertimbangannya jelas karena US Dollar Index itu terus mengalami penguatan dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini jelas memberikan impact terhadap pergerakan dari market kripto. Posisi indeks dolar sekarang itu belum menunjukkan tren pembalikan arah. Namun di time frame weekly udah mulai ada tanda-tanda pembalikan ya kalau kita lihat dari posisi pergerakan hammer yang sedang terbentuk saat ini di time frame weekly-nya. Kalau minggu depan rilis data CPI cenderung negatif buat dolar, maka itu bisa memberikan opportunity buat market high risk untuk kembali menguat. Kalau kita perhatikan akan ada data soal PPI sama CPI minggu depan. Jadi menurut saya data minggu depan itu juga cukup penting untuk dinanti. Kemana pergerakan dolar kita nggak akan tahu pasti. Lalu ada dari gold yang tertekan dalam beberapa bulan terakhir sejak bulan April ya sampai sekarang terus membuat all time low baru. Kalau dari S&P 500 kemarin sempat menguat dan akan ada potensi untuk penguatan jangka pendek. Kalau dari Bitcoin, menurut saya juga Bitcoin punya opportunity untuk menguat jangka pendek. Namun, tren masih cukup didominasi oleh bearish. Dari smart money-nya sangat kecil di time frame weekly, kemudian dari volume perdagangannya pun jelas mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kalau kita perhatikan dari time frame daily, pergerakan Bitcoin di weekend ini masih bertahan di dekat level 28.000. Level yang menurut saya merupakan level resistance yang belum berhasil ditembus secara baik oleh Bitcoin. Jadi saya masih masih melihat kemungkinan bahwa Bitcoin akan ada potensi untuk terdiskon lebih dalam lagi. Kita nggak tahu kapan terjadinya, namun indikasi ini cukup kuat dan cukup meyakinkan kalau bagi saya. Karena Bitcoin pergerakannya cenderung turun, mungkin kita harus mewaspadai yang namanya rilis data inflasi minggu depan, teman-teman. Itu sangat-sangat berimpact terhadap market. Kemudian data-data juga soal kenaikan yield obligasi, baik yang jangka pendek ataupun jangka panjang Amerika Serikat. Itu juga bisa menjadi sebuah indikasi kemana pergerakan dari market. Overall sih dari beberapa data memang menunjukkan bahwa kekhawatiran perihal kenaikan suku bunga pada November itu masih cukup terbuka. Kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, 3 minggu 3 hari lagi kita akan dapat rilis data soal keputusan dari member FOMC, the Fed ya, soal kenaikan suku bunga atau mempertahankan suku bunga. Sementara dari forecast-nya, itu 72% percaya bahwa Fed akan menahan suku bunga di level 5,5 basis point. 5,5%. Dan kalau kita perhatikan ada sekitar 27% konsensus yang percaya bahwa The Fed akan ada indikasi untuk menaikkan suku bunga satu kali lagi, kurang lebih seperti itu, sampai poin 5,75%. Mana yang benar? Nggak ada yang tahu pasti. Nah, kita perlu melihat data by data. Karena seperti kata Jerome Powell pada pernyataan di Jackson Hole kemarin, di mana dia akan selalu melihat data by data. Oke gitu, buat yang trading masih harus hati-hati.
Buat yang investing, saya rasa DCA masih jadi modal akumulasi yang sangat-sangat disarankan oleh banyak ahli ya. Nggak ada yang bisa time the market, beat the market di harga yang pasti, atau beli di bottom, itu nggak ada yang tahu pasti. Kalau kita dapat harga average, itu tentunya akan mengamankan kita dari yang namanya beli di pucuk. Jadi paling gitu aja teman-teman pergerakan Bitcoin. Kalau saya pribadi melihat masih ada opportunity untuk mengalami penurunan. Namun apakah itu benar-benar turun atau enggak, tidak ada yang tahu pasti. Even sekarang Bitcoin mengalami kesulitan likuiditas aja, pergerakannya masih berada di kisaran 28.000. Menarik ya. Jadi gitu aja mungkin pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada komen lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Itu aja akhir kata saya Andre. Makasih.